Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya atas nama Nur Hadi, mahasiswa Universitas Islam Negeri Mataram, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Langsung saja untuk mempersingkat waktu di sini saya ingin menjelaskan terkait materi tentang demokrasi di Indonesia. Sebelum kita lanjut kepada pembahasan yang lebih dalam mengenai demokrasi di Indonesia, saya ingin menjelaskan terkait dulu konsep demokrasi atau pada bagian yang pertama ya. Konsep demokrasi. Sulit kita menemukan pengertian demokrasi dari kalangan semua pihak atau kesepakatan dari semua ahli bahwasanya demokrasi itu pengertiannya apa. Kalau kita lihat pengertian demokrasi secara ideal atau secara populistik, itu demokrasi itu adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Akan tetapi pengertian ini menurut Dahal itu tidak pernah terjadi sepanjang sejarah manusia. Karena dalam suatu pemerintahan itu ada satu item yang melakukan suatu pemerintahan atau mengurus suatu pemerintahan bukan oleh semua orang yang dilakukan dalam suatu pemerintahan tersebut. Kemudian sehingga di sini timbul pertanyaan bahwasanya apa sih konsep demokrasi yang sesuai gitu. Jadi menurut Dahal konsep demokrasi yang sesuai diterapkan itu adalah konsep demokrasi yang bersifat poliarki. Yang dimana demokrasi bersifat poliarki ini adalah suatu pemerintahan yang dilakukan oleh banyak orang, bukan oleh semua orang, oleh banyak rakyat, kan, tapi bukan oleh semua rakyat. Nah, kemudian kita langsung pembahasan yang kedua terkait tentang pengertian demokrasi menurut para ahli. Di sini sebelum saya memaparkan pengertian demokrasi menurut para ahli, di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang demokrasi. Demokrasi ini berasal dari bahasa Yunani yang berasal dari kata demonstratia, yang berasal dari dua kata yakni demos dan kratos. Yang dimana demos ini artinya rakyat dan kratos ini adalah artinya pemerintah. Di sini dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya demokrasi itu adalah suatu pemerintahan dari rakyat yang dimana rakyat di situ mengambil peran yang sangat penting di dalam proses demokrasi itu sendiri. Ya baik, kita langsung kepada pengertian demokrasi menurut para ahli ya. Di sini ada tokoh Aristoteles yang mengatakan bahwasanya demokrasi itu adalah suatu pemerintahan yang mengambil peranan kebebasan, di mana setiap warga negara itu bebas di dalam melakukan proses daripada demokrasi itu sendiri. Kemudian ada pengertian dari seorang tokoh yang namanya Muhammad Hatta yang dimana demokrasi itu adalah sebuah pergeseran atau pergantian daripada kedaulatan raja menjadi kedaulatan rakyat. Nah, kemudian di sini saya ingin menjelaskan terkait bagian yang ketiga yakni prinsip-prinsip daripada demokrasi. Untuk yang pertama, prinsip daripada demokrasi itu ada namanya kebebasan. Di dalam berdemokrasi itu tentunya memiliki prinsip kebebasan. Semua orang bebas memilih agama, semua orang bebas di dalam berpendapat dan berargumentasi. Kemudian yang kedua ada namanya prinsip solidaritas, yang dimana setiap warga negara itu harus menjalin hubungan yang baik dengan sesama warga masyarakatnya, dengan sesamanya. Kemudian ada persamaan yang dimana kita ketahui dalam bangsa Indonesia ini terdiri dari berbagai ras, suku, bangsa dan lain sebagainya. Sehingga ketika timbul perbedaan antara ras, suku, budayanya, sehingga timbul di sini bahwasanya kita harus saling menghargai persamaan. Kemudian ada namanya toleransi, di mana toleransi ini kita harus saling menghargai ya perbedaannya, yang dimana kalau dalam semboyan Pancasila itu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Kemudian untuk pembahasan selanjutnya terkait pembahasan yang nomor bagian selanjutnya ya, yang ini terkait macam-macam demokrasi. Di sini saya ingin memaparkan sedikit tentang macam-macam demokrasi. Demokrasi yang pertama itu ada demokrasi referendum ya, di mana demokrasi ini adalah demokrasi yang berlaku setelah sebulan daripada kemerdekaan Republik Indonesia itu sendiri.
Dan yang kedua ada demokrasi Pancasila, yang dimana demokrasi Pancasila ini bukan saja yang bersifat menyinggung masalah politik, bukan, tapi juga menyinggung masalah budaya, sosial, dan intinya untuk kepentingan dan tujuan daripada masyarakat. Kemudian ada yang ketiga itu demokrasi liberal, yang dimana demokrasi liberal ini adalah demokrasi yang cenderung apa namanya eh, kepada kepentingan individu atau perorangan ya. Kemudian yang terakhir ini ada demokrasi terpimpin, yang dimana demokrasi terpimpin ini adalah satu pemerintahan yang dilakukan oleh satu item, di mana item ini dipercaya oleh masyarakat. Ya mungkin itu saja sedikit pemaparan tentang demokrasi di Indonesia. Baik, mungkin dalam penyampaian ini banyak kekurangan, tentunya ya banyak kekurangan. Saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.